Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian semuanya sehat walafiat. Anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Nani Sumarni yang akan menyampaikan materi pelajaran matematika untuk kelas 6. Bahasan kita kali ini adalah bab 1 tentang bilangan bulat, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, bahasan kita yang pertama adalah mengenal bilangan bulat pada garis bilangan. Kalian perhatikan garis bilangan di bawah ini. Nah, ini sentralnya adalah di 0. Kemudian dari 0 ke kanan adalah bilangan bulat positif, dan dari 0 ke kiri bilangan bulat negatif. Nah, ini adalah yang disebut dengan garis bilangan. Ya, perhatikan, ini adalah garis bilangan. Di tengah ada 0, sebelah kanan 0 bilangan bulat positif, dan sebelah kiri 0 bilangan bulat negatif. Nah, kalian tadi sudah mengenal garis bilangan, sekarang kita mengenal bilangan bulatnya. Bilangan bulat terdiri dari 3 bagian. Ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat netral, dan ada bilangan bulat positif. Kita lihat bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang terletak di sebelah kiri bilangan 0. Tadi kita lihat tadi ya, bilangan bulat negatif yang berada di sebelah kiri 0, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Di sebelah sininya ada 0 ya. Jadi 0 di sini ke kiri adalah bilangan bulat negatif. Kemudian yang kedua adalah bilangan netral. Apa itu bilangan netral? Bilangan netral yaitu 0 yang ada di tengah tadi ya, bilangan netral. Kemudian yang ketiga adalah bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang terletak di sebelah kanan bilangan 0. Jadi, tadi bilangan 0-nya ada di tengah kan? Nah, di tengah sini ke kanan bilangan bulat positif yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif melangkahnya dari 0 ke sebelah kanan. Sedangkan bilangan bulat negatif melangkahnya dari 0 ke kiri. Adapun yang di tengah yaitu bilangan netral, yaitu 0. Ya, mudah-mudahan kalian paham tentang bilangan bulat. Anak-anak, tadi kita sudah mengenal garis bilangan dan bilangan bulat. Sekarang kita lanjutkan untuk mempelajari bagaimana cara membaca lambang bilangan bulat. Di sini ada angka 35.
Nah, 35 ini merupakan angka positif. Jadi, cara membacanya adalah positif 35 atau 35. Jadi, kita walaupun tidak menyebutkan positifnya, kita cukup menyebutkan 35-nya, itu sudah cukup. Ya, walaupun tidak disertakan kata positif. Jadi, cukup 35. Sedangkan yang ini negatif 27, kita harus membacanya menyertakan kata negatifnya. Jadi dibaca negatif 27. Tidak boleh dibaca 27 saja, karena nanti akan keliru dengan yang bilangan positif. Jadi tetap kalau ada tanda begini, maka ini harus dibaca negatif 27 atau minus 27. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang garis bilangan, kemudian membaca bilangan bulat, dan sekarang kita lihat penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu kita ada kata-kata yang masuk ke dalam bilangan positif dan ada yang masuk ke dalam bilangan negatif. Nah, kalau bilangan positif, kata-katanya nih contohnya maju, kanan, pahala, menang, di atas permukaan laut, dan naik. Misalnya kita akan melangkah maju ke depan 10 langkah, berarti bertambah kan? Ya, berarti bertambah. Kita berjalan ke sebelah kanan 5 langkah, berarti nambah juga. Kalau kita lihat dari arahnya ya, kalau kiri kan tadi berkurang dan seterusnya. Kemudian kata-kata yang biasa digunakan untuk menentukan atau yang berhubungan dengan bilangan negatif yaitu mundur. Jadi lawan katanya maju, mundur. Lawan katanya kanan, kiri. Lawan katanya pahala, dosa. Lawan kata menang, kalah. Lawan kata di atas permukaan laut, di bawah permukaan laut. Dan lawan kata naik adalah turun. Nah, ini adalah kata-kata atau ya istilah-istilah yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bilangan positif ataupun bilangan negatif. Nah, anak-anak, kita lanjutkan kembali tentang bilangan bulat ini. Sekarang bahasannya adalah operasi penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Nah, ini kalian perhatikan, ini adalah garis bilangannya ya. Garis bilangan. Kita mulai menghitung. Perumpamaan penghitungan untuk bilangan bulat ini yaitu A ditambah B sama dengan C. A ditambah B sama dengan C. Nah, kita hitung, mulai menghitung. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, 5 ini bilangan apa? Positif ya, bilangan positif. Berarti kita melangkah dari 0 ke kanan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah ke kanan.
5 ditambah 3. Nah, dari 5 ini kita melangkah ke kanan lagi sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Berhenti di angka 8. Berarti 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, kita lihat 5 ditambah B 3 sama dengan 8. Paham anak-anak? Oke, sekarang ibu kasih contoh lagi ya. Misalnya nih, 4 ditambah 3 sama dengan, kita lihat 4 ini positif. Berarti kita melangkah ke kanan dari 0 sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. 4 langkah ke kanan. Kemudian ditambah 3. Nah, dari angka 4 ini kita melangkah lagi 3 langkah. Karena ditambah 1, 2, 3. Berhenti di angka 7. Berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7. Oke. Paham anak-anak? Mudah-mudahan kalian paham ya, karena untuk operasi penjumlahan bulat ini sama dengan penjumlahan biasa ya. Penjumlahan biasa kalian insya Allah sudah bisa semuanya. Baiklah anak-anak, kita masih di operasi penjumlahan bilangan bulat ya, yang kedua. 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Kita lihat 5 adalah bilangan positif. Ingat, bilangan positif maka berjalan 5 langkah ke kanan. 2 adalah negatif, maka dari 5 kita berjalan ke kiri 2 langkah. Hasilnya adalah positif 3 atau 3. Sekarang kita buktikan. 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. 5, kita lihat nolnya ya. Kita yang jadi pusatnya atau titik pusatnya di 0. Positif 5 berarti kita melangkah ke kanan 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berhenti di angka 5. Ya, positif 5 ditambah negatif 2. Nah, negatif 2 berarti kita setelah berdiri di angka 5 ini kita mundur. Ya, mundur karena di sini negatif. Ya, tadi kita maju ketika positif. Nah, ketika bertemu dengan negatif, maka kita mundur 2 langkah. Mundur 2 langkah dari angka 5. Atau bisa mundur, kita bisa berbalik juga ya, bisa berbalik. Misalnya kita sedang menghadap ke depan, kita kembali ke belakang. Atau bolehlah kita mundur saja. Mundur 2 langkah dari angka 5. 1, 2. Kita berhenti di angka 3. Maka
positif 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Ya. Positif 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Paham anak-anak? Baiklah. Ibu kasih contoh lagi ya. Ibu kasih contoh lagi. Misalnya 6, positif 6 ditambah negatif 4 sama dengan berapa? 2. Nah, kita lihat 6, positif 6 berarti 6 melangkah 6 langkah ke kanan dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ditambah negatif 4. Negatif 4 berarti kita dari angka ini mundur 4 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4. Berarti berhenti di angka 2, maka positif 6 tambah negatif 4 sama dengan 2. Paham ya anak-anak? Insya Allah. Kita lanjutkan anak-anak. Operasi penjumlahan bilangan bulat. Nomor 3. Negatif 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 7. Nah, kita lihat 2 adalah negatif. Maka berjalan 2 langkah ke kiri. Dari mana? Dari 0. Sedangkan nomor 2, 5 negatif. Negatif 5 ya, atau 5 negatif. Maka dari negatif 2 kemudian melangkah ke kiri 5 langkah. Hasilnya negatif 7. Sekarang kita lihat pembuktiannya. Negatif 2. Berarti kita lihat pusatnya di tengah yaitu 0. Dari titik 0 ini, dari 0 ini karena negatif, maka kita melangkahnya ke kiri. Melangkah ke kiri 2 langkah. Negatif 2 ya. 1, 2. 2 langkah. Kemudian negatif 5. Negatif 5. Berarti kita masih melangkah ke kiri 5 langkah dari angka negatif 2 ini. 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita berhenti di angka negatif 7. Sehingga kita sebut hasil dari negatif 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 7. Nah, negatif 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 7. Kita lanjut lagi ya anak-anak. Operasi penjumlahan bilangan bulat nomor 4. Negatif 5 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 5 ditambah 2 sama dengan negatif 3. Kita lihat penjelasannya. Negatif 5. Nih, negatif 5, maka kita berjalan 5 langkah ke kiri. Nih,
Ini berjalan 5 langkah ke kiri, kemudian dikurangi negatif 2, dibaca lawan dari negatif 2 adalah positif 2. Jadi kalau ada tanda negatif berdekatan bersamaan begini, maka dibacanya adalah lawan dari negatif 2 adalah positif 2. Kemudian jadi 5 langkah ke kiri, kemudian dilanjutkan 2 langkah ke kanan, hasilnya negatif 3 atau negatif 3. Nah, kita lihat ini ya, negatif 5. Negatif 5, kita berjalan dari 0 ini ke kiri 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti negatif 5. Nah, tadi karena di sini ada negatif dengan negatif, maka ini adalah lawannya positif. Lawannya negatif adalah positif. Berarti di sini adalah positif 2. Berarti negatif 5 ditambah positif 2. Berarti setelah kita melangkah ke kiri 5 langkah, maka kita mundur dari 5 ini 2 langkah, mundur ke belakang. 1, 2. Berhenti di angka negatif 3. Berarti negatif 5 ditambah 2 sama dengan negatif 3. Atau, nah kita lihat lagi nih, barangkali kalian belum paham. Negatif 5 dikurangi negatif 2. Nah, kita lihat sama dengan negatif 5 ini tetap ya, negatif 5 tetap. Kenapa jadi positif? Karena lawan dari negatif adalah positif. Berarti di sini kita kasih tanda positif. Negatif 5 ditambah 2, berarti kita ini negatif 5 berjalan ke kiri 5 langkah sampai negatif 5, kemudian ditambah 2. 2-nya kan positif, berarti kita mundur 2 langkah. 1, 2. Berarti negatif 5 ditambah 2 sama dengan negatif 3. Paham ya? Ya, baiklah anak-anak. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini bahasannya adalah penjumlahan dan pengurangan ya, digabung. Penjumlahan dan pengurangan tanpa garis bilangan. Kalau tadi kita menggunakan garis bilangan, sekarang tidak menggunakan garis bilangan, dan istilah yang kita gunakan juga sekarang kita ambil kesepakatan bahwa tanda negatif ini dibaca dosa. Kita baca dosa ya. Kalau negatifnya ada 2, nah lawan dari dosa adalah pahala. Jadi negatifnya 2, sama dengan tadi kalau ada negatifnya 2, maka lawan dari negatif adalah positif. Sekarang karena tanda ininya 2, tanda dosanya ada 2, maka dosa lawannya pahala. Nah, sekarang kita lihat negatif 8, berarti kita punya dosa 8 dikurangi 4, berarti kita punya dosa 4 lagi ya, maka dosanya bertambah jadi 12. Negatif 8 dikurangi 4 ya, atau dosa 8 dikurangi dosa 4, maka dosanya tambah
jadi 12. Kok Bu dikurangi jadi nambah ininya? Ya ini kan dosanya tadinya 8. Nah sekarang negatif 4 berarti dosa lagi 4. Ya. Dosa 8 berarti ini negatif 4 berarti dosa lagi 4 kan? Ya, jadi dosa sama dengan dosanya 12. Dosa 8 dengan dosa 4 maka jadi bertambah jadi dosa 12. Sekarang 5 ini pahala. Pahala kemudian ditambah dosa 9. Pahala 5 ditambah dosa 9 berarti yang tersisa berapa? Dosanya 4. Ya. Nih ibaratnya gini, dosa 9 diambil oleh pahala 5, tinggal dosa 4. Kemudian negatif 6 nih, kita umpamakan dosanya ada 6. Dosanya ada 6 ditambah negatif 7 berarti dosanya 7 sama dengan menjadi dosanya bertambah jadi dosa 13. Dosa 6 ditambah lagi dosa 7 sama dengan dosa 13. Oke. Sekarang kita lihat dosanya 20. Dosanya 20 ditambah pahala 15 sama dengan dosa 5. Ya. Jadi ibaratnya kita punya dosa 5 nih. Punya dosa 20. Tapi dosa ini ditambah dengan pahalanya 15. Maka dosanya tinggal 5. Ya, kita lanjutkan kembali anak-anak. Penjumlahan dan pengurangan tanpa garis bilangan. Kesepakatan tanda operasi bilangan ini negatif bisa juga dibaca dosa. Kemudian yang negatifnya ada 2, ini dibaca lawan dari dosa adalah pahala. Berarti kalau ada yang ininya 2 dibilangnya pahala, kalau yang ininya 1 dibaca dosa. Sekarang kita lihat 20. Pahala 20 ini ada tanda begini berarti dia dosa ya. Dosa 15. Maka sama dengan pahala 5. Ya ibaratnya kita punya pahala 20 kemudian ininya dosa 15, maka 2 pahala dikurangi dosa 15 maka tinggal pahalanya 5. Kemudian pahala 30. Sekarang ini dosanya 40. Pahala 30, dosa 40, sisanya apa? Berarti sisanya tinggal dosa 10. Dosa 10. Kemudian dosa 20 dikurangi. Nah, kalau ada bertemu 2, ini berarti lawannya ya. Lawan dari dosa adalah pahala. Berarti dosa 20 ditambah 25 pahala, maka hasilnya adalah pahala 5. Nah, ini jadi ini ibaratnya seperti ini ya. Ini dosa 20, ini dosa 20. Nah, kalau ada tanda begini 2, berarti lawannya dosa adalah pahala, maka diganti dengan tanda ini, tanda positif. Pahala 25. Maka karena ada kita punya pahala 25 dan kita punya dosa 20, maka yang sisa adalah pahala 5.
Ya, kita lanjut anak-anak. Gabungan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kita lihat contoh lagi. Kita gunakan lagi pahala dan dosa ya. Kalau positif begini berarti pahala. Ini dosa. Kalau dosa ketemu, lawannya dosa adalah pahala. Berarti kita lihat 50 ini pahala, 35 ini dosa. Berarti pahala dengan dosa ini, maka yang tersisa adalah 50 pahala dikurangi 35 dosa, maka yang tersisa adalah pahala 15 ya. Pahala 15. Kemudian dosa lawannya pahala. Berarti ini diganti dengan positif tambah 15. Nih, pahala 15 ditambah pahala 15 sama dengan pahala 30. Nomor 2, perhatikan baik-baik. Kita punya dosa 40. Ya. Kita punya dosa 40. Tulis di sini dosa 40. Nah, sekarang di sini dosa lawannya pahala. Berarti ditambah 19. Ditambah 19. Yang ini lagi dosa lawannya pahala. Berarti ditambah lagi 11. Tambah 11. Nah, kita lihat. Ini dosa 40 ditambah, kita punya ini 19 tambah 11 berarti 30. Dosa 40 dengan pahala 30. Nah, yang paling banyak kan dosa nih. Dosanya ada 40, pahalanya ada 30. Berarti yang tersisa apa? Yang tersisa adalah dosa. Dosanya berapa? 10. Ya. Oke. Nomor 3. Dosa 75. Kita dosa 75 ditambah pahala 50. Kita punya dosa 75, punya pahala 50. Berarti yang tersisa apa? Dosa apa pahala? Dosa, masih dosa 75 ya. Dosa 75 apa? Masih dosa 25. Kita punya dosa 75, kita punya pahala 50, berarti imbangannya yang tersisa adalah dosa 25. Nah, dosa 25. Sekarang kita lihat. Dosa lawannya pahala. Berarti dosa lawannya pahala, jadi ini diganti jadi pahala, jadi plus tambah 27. Sekarang kita lihat. Kita punya dosa 25 dengan pahala 27. Maka yang paling banyak ini apa? Pahala. Berarti pahalanya ada berapa? Ada 2. Yang tersisa adalah pahala 2. Nah, perhatikan baik-baik supaya mudah dipahami. Nomor 4. Kita punya dosa 45, punya pahala 23. Yang banyak dosanya apa pahalanya? Dosanya. Kalau yang banyak dosanya dikurangi pahala, maka yang tersisa adalah dosa. Berapa? Dosa 45 dengan dengan pahala 23, maka sisanya adalah pahala 20. Dosa ya. Dosa 22. Dosa 22. Nah, ini. Kemudian ini dosa, lawannya pahala. Berarti di sini ganti pahala. Pahala 12. Pahala berarti ditambah 12. Jadi menghitungnya kita punya dosa 22, punya pahala 12. Maka yang paling banyak adalah apa? Yang paling banyak dosa. Dosa dengan pahala perbandingannya apa? Yaitu selisihnya 10.
Jadi dosa 10. Kita punya dosa 10. Nah, kemudian yang terakhir nih, nomor 5. Ini dosa 17 dengan dosa 13. Dosa 17 dengan dosa 13 berarti jadi dosa 30. Ya, 30 dosa nih. Nah, kemudian kita lihat di sini dosa dengan pahala atau dosa lawannya adalah pahala, kemudian ditambah pahala. Maka karena ini dosanya paling banyak, kemudian pahalanya yang sedikit, maka yang tersisa adalah dosa. Dosa berapa? Dosa 20 dengan pahala dosa 32 dengan pahala 12, maka yang tersisa adalah dosa 20, pahala 20. Ya, pahala 20 ya, karena ini tadi kita ngitungnya yang di dalam kurung dulu. Maaf ya, tadi kita ngitungnya yang di dalam kurung dulu. Ini dosa 32 dengan 12 pahala. Maka sisanya dosa 20. Nah, karena kita tulis di sini dosa 30, kemudian ditulis ini negatif, berarti dosa lawannya pahala. Ya, berarti di sini tulis pahala. Jadi dosa 30 ditambah pahala 20, yang tersisa adalah dosanya 10. Ya, sekarang Ibu kasih soal cerita ya. Kita akan membahas soal cerita. Andi maju 17 langkah dari garis start. Berarti garis start ini ada di 0 ya. Kemudian mundur 8 langkah. Setelah itu, Andi maju lagi 4 langkah. Jarak antara posisi Andi saat ini dari posisi semula adalah, nah kita lihat, Andi pertama maju 17 ya, kemudian mundur 8, nah maju lagi 4, berarti 17 dikurangi 8 berapa? 9 ditambah 4 sama dengan 13. Jadi posisi Andi saat ini adalah 13 langkah dari garis start atau dari 0. Kemudian suhu udara di dalam lemari es adalah 8 derajat Celcius. Pada waktu yang sama, suhu di dalam freezer 10 derajat Celcius. Nah, ini yang ada di kulkas 8 derajat, di lemari esnya 8 derajat Celcius. Kemudian yang di freezernya 10 derajat Celcius di bawah titik beku. Di bawah titik beku artinya di bawah 0. Perbedaan suhu di dalam lemari es dengan di dalam freezer adalah, nah kita lihat, 8 ditambah 10 sama dengan 18. Jadi perbedaan suhu di lemari es dengan di dalam freezer adalah 18 ya. Ini 8 ditambah 10. Jadi 18 perbedaan suhunya. Nah, kita lihat kesimpulannya anak-anak. Kesimpulannya, bilangan bulat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bilangan bulat negatif, bilangan netral 0, dan bilangan bulat positif. Jadi bilangan bulat negatif itu berjalan ke kiri dari 0,
dan bilangan bulat positif berjalan ke kanan dari 0. Lawan bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif. Penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan kata-kata maju, mundur, kanan, kiri, atas, bawah, naik, turun, pahala, dan dosa. Dalam operasi penjumlahan berlaku positif ditambah positif sama dengan positif, negatif ditambah negatif sama dengan negatif, negatif ditambah positif sama dengan positif jika lebih besar positifnya, negatif ditambah positif negatif jika lebih besar negatifnya, seperti yang tadi dicontohkan. Misalnya ini dosanya 20, pahalanya 15, maka sisanya dosa 5. Dosanya 15, pahalanya 20, maka yang sisanya adalah pahala 5. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan benar. Baiklah anak-anak, pembelajaran matematika hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan benar, dan Ibu mohon maaf apabila dalam menjelaskannya kalian tidak begitu memahaminya atau penjelasannya masih banyak kekurangan-kekurangan. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.